Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu-ibu At-Taubah dan Ar-Ridha. Iya, kolaborasi dalam satu majelis. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan di Masjid At-Taubah. Bagus namanya At-Taubah. Di tempat ini kita bertaubat. Taubat artinya kembali kepada Allah. Kalau kita pernah lari menjauh dari Allah, kalau kita sudah dekat nih, ya tambah dekat. Namanya taubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita niat dulu ya, niat i'tikaf, niat ta'awun ya. Pejamkan mata, tarik nafas dalam hitungan 4 kali 3. 4 tarik, 4 tahan, 4 lepas pelan-pelan. Mulai. Tarik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Nawaitu, saya niat ta'lim lubabul hadis, untuk memperbaiki adab dan ibadah zahir dan batin, meningkatkan keyakinan, cinta dan kedekatan kepadamu ya Allah dan Rasulullah. Fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat i'tikaf selama di masjid ini sunnah hanya karena Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah, dan saya menerima. Ya Rasulullah, saya pun bersaksi sungguh Engkau adalah benar-benar utusanku, dan saya pun telah menerima. Maka ya Allah, terimalah persaksian. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allah SWT kami berikan kepada ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari berdoa tapi tidak kau dengar, dan dari sibuk beramal tapi tidak terangkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Makanya untuk Rasulullah SAW yang hari ini akan kita pelajari semua kalam-kalam beliau, bukan semuanya, sebagian kecil dari kalam-kalam beliau yang kemudian dikompilasi, diringkas dalam kitab Lubabul Hadis. Lubab itu artinya intisari. Lub itu bagian yang paling dalam. Jadi lubab artinya lub atau intisari, inti. Al-hadis adalah hadis. Semua perkataan, perbuatan, diamnya Nabi, itu semua disebut hadis, ya. Dan sekarang kita Fatihah untuk beliau Rasulullah, keluarga, turunan, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan juga para nabi, para rasul, para malaikat yang terdekat, dan seluruh aulia kasih Allah, dan juga seluruh guru kita, wabil khusus, spesial, menyusun kitab Lubabul Hadis, Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti dari Mesir, rahimahullah ta'ala, dan juga penajwahnya Ahmad Sunarto, rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan untuk ayah dan ibu kita yang mungkin belum sempat mengajarkan hadis-hadis kepada kita, ya kita persembahkan taklim ini, kita taklim ini juga untuk kebaikan ayah dan ibu. Sebut namanya masing-masing. Kemudian mertua kita namanya masing-masing. Pasangan kita dan suami kita yang fasilitasi kita, memberi izin dan meridhoi kita untuk taklim, dan juga untuk kebaikan anak-anak kita. Dan terkhusus, teristimewa jiwa kita sendiri. Dan juga untuk takmir Masjid At-Taubah. Semoga Allah memberi kesabaran, keikhlasan seluruh pengurus majelis ini, Muslimat At-Taubah, juga semoga istiqomah. Allah jadikan kekuatan mengisi sisa umur ini dengan kebaikan demi kebaikan, memakmurkan masjidnya Allah, silaturahim, yang aktif di masjid ini, mencari ilmu yang diberi keberkahan Allah. Seluruh pengurusnya, seluruh takmirnya, donaturnya, dan wabil khusus seluruh jamaah majelis muslimat At-Taubah. Lana wa lahum walillahillah, untuk ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah, sampai kepada ayah ibu masing-masing, dan juga untuk jiwa kita ini semuanya kering, selalu basah dengan cahaya ilmu dari Allah. Amin. Mic-nya enak banget ya. Kita sudah dengar. Halo, itu sudah dengar. Terima kasih ya mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taklimnya kitab Lubabul Hadis atas request nasihat. Ya, dan semua teman-teman majelis. Tadinya dulu kita pernah beberapa kali majelis di sini, kita Hidayatul Hidayah. Rupanya waktu itu sepusko ya. Ya, alumninya KCHM ya. Ya sudah khatam berarti ya. Ibu juga ya. Dan sekarang kita ngaji dengan kitab yang ini lebih rileks, lebih lebih
Dia harus Pak, maksudnya yang kemarin tuh harus ikut terus karena tutorial. Kalau kita pindahnya itu tutorial, cara macam-macam, cara gitu. Kalau ini kita hadis, jadi lebih fleksibel, ya. Kitab hadis ini dikarang oleh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuyuti. Nama Asyuyuti menampakkan bahwa beliau itu dari Asyut. Asyut itu salah satu kota di Mesir. Dan beliau ini termasuk kalau kitab ya karangan dari Mesir, dari Syria itu biasanya orang yang ini benar-benar alim, benar-benar alim. Imam Asyuyuti ini sampai tidak 65 beliau itu 165 karangan. Beliau ngarang kitab itu sampai 165 kitab. Padahal umurnya itu kalau nggak salah denger ya, nggak salah kemarin anak-anak habis story ini habis presentasi tentang beliau. Beliau tuh umur 32 meninggal, masih muda. Tapi punya karya 165. Kurang alim gimana coba? Kita 32 karya kita yang paling di galeri itu foto-foto bermacam-macam gaya. Ya, beliau punya 32 karya. Ini Imam Asyuyuti. Termasuk salah satu karyanya adalah ini kan Jalaluddin ini, Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh guru beliau. Jadi juz 30 sampai juz 15. Meltafi gurunya mengarang, bukan mengarang, kalau tafsir itu berarti kan setiap ayat ini begini susah ya karang tafsir itu. Nah, setelah itu gurunya situ, beliau sebagai murid yang taklim kepada gurunya meneruskan juz 1 sampai 15. Itu beliau. Makanya tafsir itu disebut tafsir Jalalain. Tafsir yang dikarang oleh 2 jalan. Yang satu gurunya juga namanya Imam Jalaluddin, muridnya juga namanya Imam Jalaluddin. Salah satu karyanya lagi adalah ini, Lubabul Hadis. Isinya ini adalah hadis-hadis. Namanya saja Lubabul Hadis. Isinya hadis. Jadi bukan fikih ya. Jadi tidak kitab yang isinya tutorial, enggak. Jadi yang ngajar gini harus menguasai fikih. Karena kitab hadis yang ini berarti kitab adab, kitab akhlak. Dan ya akhlak, kitab akhlak. Berarti harus menguasai apa tadi fikih. Biar nanti tidak akhlak saja tapi juga keisi dengan apa? Fikih. Bab misalnya ya, bab Jumat. Nah, itu yang gurunya harus menguasai tata cara sholat Jumat. Gurunya harus menguasai ya, tentang fikih ya, bab sholat jamaah. Gurunya harus menguasai bagaimana syarat-syarat disebut sholat jamaah. Apa syarat sahnya jamaah? Apa syarat sahnya imam? Apa syarat sahnya makmum? Sedang di kitab ini tidak diulas itu karena ini adalah kitab apa tadi? Hadis ya, ada itu ya. Makanya kitab ini banyak yang ngajar kita dengan cara yang berbeda-beda, tergantung basic yang ngajar. Kalau memang ngajar hadis saja ya nerangin hadisnya, tapi kalau beliau fikih pasti juga harus ada fikihnya. Kayak Umi gini di dalamnya ada kitabnya, ada kitab Safinatun Najah. Safinah itu kitab fikih. Jadi di sini nanti ada bab jamaah, diterangin jamaah, gimana jamaah. Terus surban, apa yang disebut surban, diterangin detail surban. Jadi tidak sekedar membaca teks apa ini hadis. Jadi digabung sama pelajaran apa? Fikih dan tafsir. Ini bisa dipahami ya. Jadi kita nanti kita tahu hadisnya, kita baca biar kita tahu nanti belajar apa saja dari kitab ini. Semua yang ada di kitab ini hadis sahih, tapi tidak ditulis namanya oleh beliau. Nggak ada rawahu Muslim, rawahu Bukhari, Muslim. Ini kita pakai begitu untuk mempersingkat. Karena segini tapi isinya ini 400 hadis. Meskipun kecil ini isinya 400 hadis. Jadi banyak hadisnya. Dan sudah dikelompokkan oleh beliau menjadi bab. La ilaha illallah, bab Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang Bismillah. Jadi bab keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang La ilaha illallah, bab keutamaan
La ilaha illallah. Beliau kumpulin hadis-hadis kita menjadi keutamaan istighfar. Itu isinya kitab hadis. Menarik. Semua ilmu selalu menarik. Karena semua ilmu itu tajiannya adalah kita makin dekat, makin takarrub, makin kenal sama Allah. Baik. Ya, tadi kita sudah baca Fatihah untuk beliau. Karena dengan kita ngaji kitab beliau, berarti kita sudah membaikat diri kita menjadi murid beliau. Nanti sekiranya di akhirat ketemu ini guruku yang ngajarin saya hadis, yaitu Imam Jalaluddin bin siapa tadi? Kamaluddin As-Suyuti. Dari mana? Mesir. Salut. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan muqaddimah. Kita baca Arabnya, nanti ibu baca teks Latinnya ya. Sekarang kita baca Arabnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini muqaddimah harus dibaca terus? Mudah-mudahan nanti ada pembukaan dibaca tiap pembaca. Harus. Semua kita harus kita baca muqaddimah. Disitulah penyusun menyampaikan kata hatinya. Ketika beliau mulai mengarang, menyusun apa ini? Lubabul hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wat-taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbarin nabawiyyati wal athari al-marwiyyati bi-isnadin sahihin. Jadi semua sanadnya hadisnya adalah hadis sahih. Tidak usah nanya itu hadis riwayat apa. Sahih. Pokoknya udah semuanya hadis riwayat sahih nggak dipakai. Wafiqin fatarahtul asanid wa wada'tu arba'ina baban fi kulli babin ashqatu ahaditha wa sammaituhu lubabal hadith wa asta'inu billahi al-'azim ayat qaulil kafirin. Sempurna. Artinya sekarang silakan. Muqaddimah. Bu Eti. Ini artinya teks yang di atas ya. Tidak ada khusus melainkan orang-orang yang rahmat dan keselamatan Muhammad. Ya, bukan Muhammad tapi Muhammad. Yaitu Wassalamu kemudian dan salam. Kalau ada nama Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi, keluarga dan sahabatnya. Kemudian sesudah itu diterjemah dari amma ba'du. Amma ba'du artinya sesudah itu atau itu amma ba'du. Pak ini Arab tuh bahwa sesungguhnya bahwasanya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terangin ya. Jadi saya ingin menghimpun. Jadi beliau bukan ngarang, beliau menghimpun. Kalimat-kalimat Nabi disebut hadis-hadis Nabi. Contoh perbuatan Nabi disebut hadis Nabi. Diamnya Nabi
Kalau sahabat melakukan sesuatu dan Nabi diem, berarti Nabi setuju. Itu juga disebut hadis. Ya hadis itu tidak selalu apa perbuatan Nabi, tidak selalu ya. Maka tidak tepat kalau gini pertanyaan gini ya. Nabi pernah melakukan apa enggak? Kalau Nabi tidak pernah melakukan, ya tidak usah dilakukan. Kurang tepat. Karena banyak hal yang Nabi tidak melakukan, tapi benar baik. Meskipun Nabi tidak melakukan. Contohnya, saya pakai mic, Nabi melakukan enggak? Udah. Tapi ini baik. Ini nggak ada mic-nya, seakan guru mic, seakan murid mic. Contohnya kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dibaca Bu Evi, SAW itu. Apakah Nabi pernah mengajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Tapi kemudian sahabat mengajarkan membaca itu dan Nabi diam saja. Berarti beliau mengizinkan. Terus apalagi ngaji pakai kitab. Apakah Nabi pernah melakukan ngaji pakai kitab? Bukan, tidak ada orang, tidak ada kertas. Sahabat nulis itu di papirus, di kulit-kulit itu, nulis itu dengan pisau-pisau gitu. Jadi tentu saja itu tidak bisa disusun masalah secara gini. Berarti pertanyaan, apakah Nabi pernah melakukan? Tidak. Kalau Nabi tidak pernah melakukan, berarti itu tidak baik, tidak betul. Ya, kalau Nabi tidak melakukan, belum tentu tidak baik. Nggak apa-apa lakukan, asalkan Nabi tidak melarang, tidak ada larangan. Asalkan tidak ada larangan, berarti sesuatu itu boleh dikerjakan. Contohnya apa tadi, Bu? Pakai Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai apa ini? Kita pakai baju batik. Nabi tidak pernah. Apakah Nabi pernah baju batik? Ya tidak ada. Tapi apakah kemudian dilarang pakai baju batik? Tidak. Jadi kita jangan suka kalimat itu tadi. Apakah Nabi pernah melakukan? Kurang tepat. Itu pertanyaannya. Kalau mengatakan sesuatu itu benar apa tidak, bukan apakah Nabi pernah melakukan. Ada cantolannya kah? Ada dasarnya kah? Baik langsung maupun tidak langsung. Itu ya. Paham ya? Kayak ini tadi hadis-hadis nabawiyah. Berarti perkataan Nabi, diamnya Nabi, perbuatan Nabi, atau asar, tadi asar. Dan asar-asar yang diriwayatkan dari Rasulullah, maksudnya gimana? Asar itu perkataan sahabat Nabi, diriwayatkan dari Rasulullah. Yang berkata adalah sahabat Nabi, disebut asar. Kalau yang berkata Nabi secara langsung disebut apa? Hadis. Kalau Nabi yang ngendikan disebut apa? Hadis. Kalau sahabat yang ngendikan dari riwayat Nabi disebut apa? Asar. Kalau Allah yang ngendikan, Al-Quran. Al-Quran kan ngendikannya atau kalamnya Allah. Kalau Allah yang ngendikan kepada Nabi tanpa malaikat Jibril disebut hadis, tapi qudsi. Nah, macam-macam gitu ya. Hadis qudsi, hadis yang langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi isinya ini nanti adalah hadis-hadis nabawiyah dan asar-asar. Apa tadi asar? Ya, yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan isnad yang sahih. Isnad itu mata rantai yang sahih. Maksudnya dari ini ke sini. Kayak kalau di kitab Tabil Ghafilin itu kan mesti banyak tuh. Dari Ibrahim bin Yusuf, dari ini, ya jelas itu sanad namanya. Sanad itu rantainya. Kata siapa sih? Kata Kak Seha. Kak Seha kata siapa sih? Kata suaminya. Suaminya kata siapa sih? Kata mamanya. Mamanya kata siapa sih? Kata gurunya. Gurunya kata siapa sih? Kata mbahnya. Mbahnya terus disambung. Itu namanya sanad. Sampai ujungnya nanti adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata siapa sih? Kata siapa sih? Di sini nggak ditemukan. Biar dapat hadisnya lebih banyak. Kata siapa? Kayak di Tabil Ghafilin dipakai itunya apa tuh sanadnya untuk di
sampaikan. Ini indah. Tapi paling nanti itu paling an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Anas bin Malik qala Rasulullah nggak pakai apanya tadi sanadnya, tapi sudah dijamin bahwa isnad atau sanadnya adalah sahih. Kemudian apalagi tadi, dan dari orang yang terpercaya atau thiqah, sanadnya itu dari orang yang terpercaya, tidak ada jalur sanad yang pembohong. Sanad itu ada satu yang pernah didapetin, misalnya ya, dia nggak pelihara dia. Aku pernah lihat, misalnya Kak Seha kata siapa tadi? Kak Seha tadi suami kata siapa? Mamanya kata mbaknya. Aku dulu pernah lihat suaminya Kak Seha itu makan di warung pakai celana pendek. Itu sudah tidak tikoh. Karena ada salah satu mata rantai yang pernah kedapatan makan di mana warung pakai celana pendek. Memang kenapa makan di warung pakai celana pendek? Seseorang yang bersana, yang apa ini tadi? Punya jalur, tidak layak melakukan makan di warung, apalagi pakai celana pendek. Meskipun bukan amrod, tapi itu mengurangi ifat atau harga diri. Jadi seorang yang alim, paham ya? Saya ini punya balik makan di warung, jangan tak bersanad-sanad, lalu sudah pakai begitu. Jadi kalau ada satu saja yang itu berarti ada jalur atau sanad yang tidak sikoh. Ini ya maksudnya begitu. Ya kan ini jelas ya. Ya terus apalagi dari kitab ini untuk mempersingkat. Jadi kenapa sanadnya nggak dipakai, nggak dicantumin untuk mempersingkat. Kalau ingin baca sanad-sanadnya silakan, nanti tidak di kitab Lughul Hadis. Kali kitab ini saya jadikan 40 bab. Belum ya? Dikasih. Bukan belum? Kitab ini saya jadikan 40 bab. Yang bab ini saya dari hadis. Dan Lughul Hadis. Lughul Hadis. Ada berapa bab? Jadi kitab ini nanti satu babnya terdiri dari 10 hadis. Jadi total ada berapa hadis? 400. Ya, beliau menghimpun dari kata-kata Nabi yang sudah didengar para sahabat dengar, beliau teliti satu-satu. Tapi beliau ini bukan generasinya, kalau Imam Bukhari Muslim kan masih beliau bawahnya Imam Bukhari, Imam Muslim, bawahnya lebih baru daripada Imam Bukhari Muslim, apalagi dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, beliau lebih baru daripada imam-imam mujtahid tadi, Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti kita bisa panggilnya biasanya Imam Suyuti. Imam Suyuti berarti Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Jadi kayak gini, kayak Iwan Fals punya lagu-lagu banyak, kemudian dikompil menjadi playlist gitu. Yang ini gitu. Nah, ini seperti itu. Hadisnya Nabi itu jutaan, berjuta-juta. Dipilah-pilah lagi, kemudian diambil lagi, akhirnya disusun, dikelompokin jadi bab ini. Ya, kalau yang kumpulan banyak itu kitab apa nih? Ya banyak, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad dan sebagainya. Sunan namanya kumpulan sunnah atau kumpulan hadis. Kumpulan hadis disebut kitab apa tadi? Sunan. Kalau yang ngumpulin itu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud gitu ya, berarti kitab Sunan Abu Dawud. Kalau pondok yang bukan ya, kalau pondok pakai sekolah gitu ya pasti nutut waktunya. Yang mondok lama, mondok di atas 7 tahun, 8 tahun, mondok pasti sudah pernah baca berbagai macam sunan, bukan Sunan Bonang, kan ya. Sunan apa tadi? Kumpulan kitab hadis. Kalau Bukhari nih, Sahih Bukhari,
Kalau Muslim, Sahih Muslim. Kumpulan hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kitab Sahih itu disarai, dibikin nanunya lagi, keterangannya lagi. Jadi kayak Sahih Bukhari ada Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab yang merupakan syarah atau keterangan dari kitab Sahih Bukhari. Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Banyak. Kalau ilmu itu memang luas dan luas. Tidak akan selesai seumur umur. Kayak beliau ini tidak pernah tidur. Rugi kalau beliau tidur. Tidur itu posisinya beliau pas tertidur. Lagi nulis, tertidur. Itu baru tidurnya beliau. Tidak nikah. Enggak. Menikah sama ilmu. Beliau udah memang berkhidmat seluruh umurnya untuk apa tadi? Ilmu. Awak dewe enggak tahu ngarang. Banyak tidurnya. Ya selisih dikit lah ya. Kalau awak dewe banyak tidurnya, beliau banyak ngarangnya. Banyak apa ini? Banyak nulisnya. Itu beliau. Ya, orang-orang semacam ini kita banyak kemarin ya, jadi kayak di pondok kita di Al Jasmin itu tiap hari Jumat pagi itu materinya ngajinya anak-anak adalah kisah sahabat, kisah-kisah para sahabat, mulai sahabat Khulafaur Rasyidin selesai udah, yang bikin mereka, kemudian penjitu Umi nanti ada yang nggak tepat itu diluruskan, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga sudah selesai. Kemudian sahabat-sahabat Imam Mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, story-nya, biografinya selesai. Sahabat-sahabat pengarang hadis, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud selesai. Sekarang nyampe sejarah orang-orang ulama-ulama yang kitabnya dipelajari di pondok. Kayak ini, story-nya apa ini? Suyuti, Imam Suyuti. Kan kita juga ada ngaji ini di pondok. Imam Ghazali ngaji apa itu bidayah, story-nya itu. Nah kesempatan gitu itu di pondok. Kalau nggak di pondok nggak bisa. Karena di rumah gini nih kan kita ya menyediakan waktu kan nggak mungkin Bu Bendino tiap hari kan nggak mungkin ya, dengan ada tanggung jawab yang lain. Kalau di pondok tanggung jawabnya adalah ini. Maka ya begitu kesempatan anak-anak belajar agama itu di pondok. Kalau nggak di pondok anak-anak tidak bisa belajar agama secara intens, secara fokus. Terlalu banyak godaan dan fitnah. Monggo, ya. Lubabul hadis. Lubab tadi artinya apa, Bu? Intisari. Lubab artinya intisari. Biar jenengan tidak lupa, lubab itu gini ya. Hati manusia itu kayak berambang. Ini berambang. Ini berambang nih, Bun. Kayak apa ini? Nah, hati manusia itu berlapis-lapis gitu. Ada lapisan luar, lapisan ini, lapisan tengah, lapisan dalam. Lapisan luar itu disebut sudur. Dada. Iblis itu, setan itu bergeraknya di sudur. Dada bagian luar. Berbisik-bisik alladzi yuwaswisu. Ya apa Bu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu yang berbisik di dada manusia. Nggak sampai masuk di luar. Gampang ngalahin setan itu karena dia bergeraknya di sudur. Lebih bawah dari ini namanya kol, jantung, kolbun. Bawah lagi namanya kerat. Bawahnya lagi, dalamnya lagi paling tinggi hati namanya lub. Lub berarti inti sarinya hati. Hati nurani yang paling dalam itu lub. Di sini tempatnya suara Allah, cahaya ilmu, Allah, Allah, Allah masuknya di sini. Nggak terjangkau oleh setan. Lub artinya apa tadi Bu? Intisar. Jamaknya disebut lubang. Jamaknya bukan lubang, albab.
ulul albab yang memiliki hati nurani. Ulul albab. Jadi kata-kata lub digabung sama hadis menjadi lubabul hadis. Saya memohon pertolongan. Silakan. Itu masih wasta'inu dan saya memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung. Saya mohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung terhadap orang-orang kafir dalam menegakkan agama. Oke, boleh ya, itu mukadimah dari beliau. Babnya apa saja? Silakan. Bab 1, Bun. Bab 1 tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bab 2 tentang keutamaan la ilaha illallah. 3 tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4 tentang keutamaan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk berkali 5. Lanjut sebelahnya. 55 ya, 55 bab ya. Jadi itu 8 pas insyaallah ya. Bab 5 tentang keutamaan. Bab 6 tentang keutamaan. Tentang keutamaan. Bab 8 tentang keutamaan. Bab 9 tentang keutamaan sholat berjamaah. Bab 10 tentang keutamaan Jumat. Nah, nanti pasti itu ada fikihnya ya. Kemudian bab 11 silakan. Imamah pakai serban. Bab 12, 13 tentang puasa sunnah ya. Terus sunnah ya. Terus 16. Monggo Bu. Bab 16 tentang baliknya. Istighfar. 21 belakangnya. Silakan Bun. Ya. Ini mesti taubat. Nikah sabar. 21. Bukan keutamaan. Oh iya, keutamaan keberatan. Keutamanya dia aja dibuang. Keberatan homo. Dahsyatnya homo. Terus G 28. Sekarang 29. Oke, sampai. Sekarang 31. Silakan. 33. Anu ya, angka Romawi pelajaran SD. Terus pertama 36 silakan. Ikhwalnya waktu susah payahnya ya. Dan terakhir bab 40 tertimpa bencana. Nanti kita itu kurikulumnya selama kita ngaji lubang itu yang akan dibelajar. Sudah dapat gambaran di sini ya. Jadi tentu saja nanti bukan cuma hadis. Kalau hadis nanti cuma gini doang. Jadi harus ada apanya tadi? Fikihnya ya. Oke, kita masuk di bab pertama. Ayo Lidi, siap? Kembali ke Madinah di Raudhah. Jadi Raudhah itu Bu,
di Madinah, di Masjid Nabawi, itu pesantrennya Nabi itu ya Raudhah. Pesantrennya Nabi, karena 85% ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi itu diajarkannya di Raudhah. Di mondoknya para sahabat itu di Raudhah. Ada yang mondok, Ashabus Sufah, mondok memang mondok. Jadi santrinya Nabi sehari-hari di situ. Jadi ngaji terus. Ada yang sekali-kali datang. Kayak panjenengan gini loh. Nah, ini bukan santri Raudhah, tapi santri kalong, sering mulai ya. Jadi Nabi itu memang punya pesantren, namanya pesantren apa deh? Raudhah. Raudhatun Nabi, Raudhahnya Nabi. Punyanya siapa? Punyanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kalau Nabi lagi udur, Nabi atau Sayyidah Aisyah yang jadi gurunya. Jadi perempuan tapi jadi guru, bagi laki-laki juga gitu pakai. Ya gitu pakai gitu. Jadi sahabat istrinya Nabi yang jadi guru si Ummu Salamah. Kemudian sama jadi Sayyidah Aisyah itu jadi guru. Yang mewakili siapa? Kanjeng Nabi kalau Nabi lagi ada udur tapi tetap tadinya terus ngaji. Itu ya. Jadi jangan dibayangin, makanya banyak, makanya hadis itu banyak, jutaan. Kalau kita tahu kita belum babul hadis ini ya, terus kita nggak mau yang lain, ya salah. Orang ini adalah apa tadi? Bagian dari kalam atau kalimatnya Nabi. Sementara selama sahabat-sahabat mondok, kira-kira Nabi berkata-kata itu jarang apa sering? Sering, keseluruhan yang dilihat oleh sahabat itu hadis. Aku pernah melihat Nabi keluar dari rumah, kemudian beliau menyingsingkan sarungnya, itu jadi hadis. Kalau keluar rumah ngangkat sarung, itu jadi hadis. Aku pernah melihat Rasulullah lagi di kamar mandi, lalu beliau keluar pakai kaki kiri, itu jadi hadis. Apa yang dilihat, dicontohkan Nabi sehari-hari dan ditangkap oleh santri yang mondok tadi, itu semua menjadi hadis. Dari situ nanti kita tidak akan ekstrim, tidak akan memegang satu pendapat dengan apa tadi, iki kok enggak gitu kita, karena ternyata banyak orang tadi sehari-hari kadang perang, kan perang fase-fase perang berapa tahun? Nabi di Madinah itu di Mekah 13 tahun, di Madinah Nabi 10 tahun, 9 tahun plus sedikit hampir 10 tahun, lamaan di Mekah. Tapi pengajaran banyak terjadi di Madinah. Gimana tadi? Pesantren Raudhah. Jadi ilmu dapatnya di Madinah. Di Mekah ngapain? Di Mekah itu masa kegajian. Terus pokoknya sorotok itu nggak sempat belajar. Cukup mempertahankan keselamatan diri itu ketika Nabi di mana? Mekah. Di Madinah lah berkembang pesat ilmu. Kalau kita ke Raudhah kan ada ustunah, ada tiang-tiang. Ada satu tiang, satu sepanjang Aisyah. Sayyidah Aisyah kalau ngajar di situ, wangi-wangi. Ada tempat ustuan lah, Nabi terima tamu. Ada tempat yang terima tamu. Ada sekian tiang yang masing-masing ada namanya di bibir-bibirnya itu namanya. Masing-masing mengandung sejarah. Ada ustuan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau layahan di situ, itu disebut tiang itu Sayyidina Ali. Semua mengandung sejarah dan semua terkonek dengan masa-masa Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu buah ilmunya, gitu. Ya. Jangan cuma 40. Ini aja berapa tadi Bu? 400. Nanti di sini ada yang golongannya gini. Apa ya? Ini melemahkan setan itu pakai Bismillah. Yuk kan? Iya ada di sini. Tapi bukan cuma itu toh, ayat kursi juga bisa. Ayat kursi kok nggak ada yang enggak, Bismillah juga bisa, La ilaha illallah juga bisa, bukan cuma ayat kursi. Kenapa tadi? Hadis itu banyak. Biar kita nggak cepet, biar kita bisa open mind, pikiran itu gitu ya. Bisa bayangin Bu terjadinya hadis. Jadi sekarang jangan mudah menjudge orang lain. Bisa jadi yang beliau amalkan itu kita belum tahu hadisnya. Bukan tidak ada hadisnya, belum tahu hadisnya. Maka tadi pertanyaannya bukan apakah Nabi pernah melakukan. Bukan itu pertanyaannya. Banyak kita yang Nabi tidak pernah melakukan. Contohnya banyak. Lagi contoh
baca Quran. Nabi baca Quran, iya. Tapi Qurannya nggak seperti yang kita baca sekarang. Dulu Quran itu tulisan tuh nggak ada titik-titik. Iba, ta, sa, nun itu sama semua. Titik itu baru. Pas zaman Sayyidina Utsman baru ada titik-titik. Nabi betul-betul Nabi sambung situ. Kayak gitu kalau kita kekeh itu kan ya nggak akan. Kita tidak perlu itu tadi. Jangan terbiasa pakai pertanyaan apa tadi bu? Apakah Nabi benar-benar yang tanya gitu berarti belum itu tadi bahwa hadis itu jumlahnya berapa bu? Sehari-hari. Ya kalau kita ini lama-lama masih mereka ya harus gak jadi hadis nggak jadi hadis malah jadi bencana. Nabi itu semua gerak-geriknya, diemnya itu jadi hadis semua. Kadang makanya pipis berdiri boleh nggak boleh. Apakah Nabi pernah berdiri pipis? Nabi melarang pipis berdiri, tapi Nabi kadang pernah pipis berdiri. Oh berarti nggak haram tapi makruh. Nah, kayak gitu itu loh. Kan akhirnya kita enggak apa tadi? Nah, apakah Sayyidah Aisyah itu apa selalu baju hitam? Ya seringnya. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah juga menghena bukunya, menghena bajunya. Jadi bajunya dia warna oranye-oranye gitu, dicelup pakai kunir, saffron. Kemudian juga suka dandan-dandan gitu karena istrinya Nabi yang Sayyidah Zainab itu seorang make up artist gitu. Apa nih? Mua. Suka dandanin mantan-mantan gitu. Berarti kan ya perempuan bekerja itu ya tidak apa-apa. Semua istrinya Nabi nyaris punya profesi. Guru, mua, jualan, menenun, jual batiknya di apa? Hasil tenunnya di pasar, jualan. Ya. Kalau semakin banyak tahu kita akan semakin jadi orang yang toleran, semakin jadi orang yang tidak suka apa tadi menjudge orang lain begitu. Ya. Dan sekarang kita belajar ini baru hadis nomor 1 nanti. Bab keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, ayo. Fi fadilatil ilmi wal ulama. Ya, hadis nomor 1. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibn Mas'ud. Halaman 15. Iya ya belum. Itu tadi masih yang Arab-Arab itu tadi isinya bab kitab-kitab. Cuma kita langsung baca terjemahnya lagi ya. Halaman 15. Sambut. Oke. Ulangi lagi. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. 1. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisi ilmin la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil 'alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. 3. Wa salamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Al-babul awal. Satu. Qala an-nabiy.
Ibn Mas'ud dulu suka sa'atan tamassu qadaman alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil 'alim tasaddaqta biha ala al-'alim. Silakan artinya. Pinter, sudah pinter, alhamdulillah. Silakan Bun. Artinya sampai siapa tadi? Bu Dewi. Oh iya, silakan Bun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita sepakat ya, setiap nama baginda disebut kita sholawat beliau ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nggih. Masya Allah. Kayak gitu Bu, keutamaan ilmu. Masya Allah. Ibnu Mas'ud, ini kata Nabi pada Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat yang tadi. Dan pinter beliau. Bacaan Quran beliau itu sangat bagus, mirip dengan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi. Tapi kalau kepingin bacaan Quran bagus, dengerin ngajinya siapa ini? Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud itu kecil, dulunya beliau penggembala kambing yang pernah Nabi sembunyi sama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nyampe di suatu daerah, harus gitu menuju perjalanan menuju Madinah ya. Terus ada si Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud lagi gembala kambing. Beliau Abu Bakar minta gitu, bolehkah kami membeli susu dari kambing itu? Oh ini kambingku ini terus sudah mandul, penyakitan. Tapi bolehkah kami minta izin untuk bisa memerah susunya sendiri? Silakan, nggak usah beli, nanti ambil aja. Terus Nabi yang memerah susu. Ibnu Mas'ud ngamatin. Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata susunya ini lancar banyak, ditaruh di mangkok. Kemudian sama Sayyidina Abu Bakar dikasihkan kepada Rasulullah. Rasulullah menolak, jangan nanti kasih dia dulu. Ibnu Mas'ud dulu dikasih. Minum Ibnu Mas'ud. Ya Allah, gigi yang susunya banyak itu mandul, itu sudah tidak bisa menghasilkan susu, ternyata bisa. Kemudian masih diperah lagi untuk Sayyidina Abu Bakar, diperah lagi untuk Nabi Muhammad SAW. Dia terheran-heran, takjub gitu ya. Dia jadi benar-benar amazing kok bisa begitu. Akhirnya beliau mengikuti, terus beliau meninggalkan gembalaannya, dikembalikan kepada yang punya kambing. Beliau bersyahadat akhirnya. Jadi orang Islam pada Nabi masih baru mau hijrah ke Madinah. Generasi pertama Ibnu Mas'ud. Setelah itu beliau jadi santri tadi. Santri di mana tadi? Di Raudhah. Udah tidak menggembala kambing lagi, mencatat, mengingat, dengerin, merekam semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Sepintar itu. Maka kenapa beliau sepintar itu? Ternyata beliau pernah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya benar Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Jadi kenapa beliau sepintar itu? Ternyata beliau bisa ngomong langsung sama Kanjeng Nabi. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Boten. Apakah kurang apa boten? Oh ya. Apa tadi? Sampai lali rek.
Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ternyata begitu pintarnya beliau itu ternyata karena hadis ini. Jadi beliau dimotivasi oleh Nabi. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka saat kamu duduk sesaat 1 jam, tapi harus duduk. Boleh lah ya. Ini silakan Bun. Tidak sambil layar-layar. Jadi kalau kita dengerin YouTube sambil layar-layar nggak masuk. Karena harus apa tadi? Duduk. Saat sesaat di majelis ilmu, di dalam majelis ilmu. Jadi syaratnya mencari ilmu itu dalam satu majelis. Majelis itu apa? Majelis itu tempat duduk, berkumpulnya, berduduknya 2 orang atau lebih, itu disebut majelis. Jadi kata-kata jalasa ya jelisu, jalasatan, bahwa jalisun wadaka majlisun, tempat duduk. Majelis artinya tempat duduk. Ini majelis namanya. 2 orang atau lebih. Majelis itu ada majelis ilmu, ada majelis zikir, majelis arisan, majelis riba, majelis healing, majelis makan-makan. Semua itu disebut apa? Majelis. 2 orang kumpul atau lebih, itu disebut majelis. Kamu duduk di majelis ilmu, lalu masuk halaman, bahkan kamu nggak bawa pulpen. Zaman itu memang tidak ada pulpen. Cuma yang ditiru orang-orang itu bondo kopeng, jiping ngaji kopeng. Kamu tidak menyentuh pulpen, walau tak tubuh harfan, dan kamu tidak nulis apapun. Jadi cuma lembayan itu orang bawa kita, orang bawa pulpen, bondo kopeng, bondo lunggu ngerumokno. Walau tak tubuh harfan. Masalah khairun laka, lebih baik bagimu daripada engkau beli budak. Berapa Bu? 1.000. Budak itu manusia Bu. Ini manusia. Kan mahal harganya mobil sama manusia. Mahal manusia. Jadi budak itu harganya mahal. Kau beli budak 1.000 budak, 1.000 mobil lah. Terus kemudian 1.000 mobil itu engkau kasihkan semua ke orang. Engkau sudah 1.000 mobil, 1.000 budak, kau bebaskan semua. Udah kamu semua merdeka sekarang. Kamu tak beli dari tuanmu, setelah tak miliki, engkau tak merdekakan. Itu 1.000 budak. Itu kecil. Lebih baik kamu duduk ngaji. Nabi. Kenapa begitu? Amalmu yang 1.000 tadi itu, 1.000 budak yang bersedekahkan, itu bisa tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Kalau engkau tidak ngerti ilmunya, misalnya engkau tidak ikhlas, engkau niat pamer, engkau niat gak enakan, engkau niat apa tadi, ingin menunjukkan sesuatu, flexing atau riya, itu semua jadi tidak bernilai di mata Allah. Dari mana tahu? Dari ngaji. Jadi artinya apa? Artinya amal segunung-gunung banyak itu kalau tidak didasari ilmu dia hilang. Maka itu Nabi memotivasi kita ngaji lungguh. Tapi saya masih punya tanggungan ini itu ngaji lungguh. Tanggunganmu itu nanti akan tidak bernilai kalau tidak didasari atas ilmu. Nanti kalau kamu ngaji, kamu akan tahu gimana menyelesaikan pekerjaan rumahmu dengan hati gembira, dengan hati ikhlas. Kamu berumah tangga nanti bisa bagus kalau kamu ngaji. Kamu akan tahu bagaimana menghandle anak-anak, menghandle suami yang rewel, atau menghandle mertua yang rewel, ipar-ipar yang rewel. Kamu akan bisa menghandle kalau kamu ngaji. Apa ngaji itu mengubah cara berpikir, mengubah cara berkata-kata, mengubah cara bersikap, mengubah cara itu karena jiwa. Nah, itu tadi. Kenapa Ibnu Mas'ud begitu pintar? Dia sudah meninggalkan semuanya. Kegiatannya sehari-hari adalah majlis, duduk bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi panjenengan yang bawa kitab dan bawa pulpen. Kenapa harus bawa kitab? Karena umur kita ini sudah 40 ke atas. Kalau kita meninggal umur 60 atau 70, sisa waktu kita cuma 20-an tahun, 20-25 tahun. Dibandingkan yang sudah berlalu, yang kita jalani tinggal sedikit. Maka kita ingin semua yang kita lakukan itu bersaksi bahwa kita pernah melakukan kebaikan. Jadi kalau saya pakai pulpen, nanti pulpen akan jalan.
Ya Allah, saya dulu pernah dipakai nulis di pinggir kitab. Tangan saya pakai bawa kitab, tangan saya bersaksi bahwa saya pernah bawa kitab. Bodoh, menulis bersaksi mondar mandir bawa kitab. Lu kitab ujiannya, lu khatam itu tapi hanya karena memang tidak pernah dibuka. Tapi tangannya bersaksi nanti bahwa pernah bawa kitab. Mataku juga biar bersaksi. Sudah terlalu banyak dosa mata ini. Pakai lihat aib-aib orang, melihat laki-laki termukrim, melihat apa saja hal-hal yang merangsang nafsu. Semua itu maksiatnya tak bayar, ya. Baca tulisan, baca huruf-huruf hadisnya dan bersaksi. Lisan, kenapa kok disuruh baca biar lisannya nanti juga kalau dalam hati bisa, tapi hati itu ranah malaikat tidak bisa sentuh, tidak dicatat kalau hati. Yang tahu hati itu Allah. Tapi kalau lisan, nanti lisan kita nanti muni. Saya pernah dipakai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak ngerti maksudnya, muni didikte. Biar lisannya bersaksi. Kalau semakin banyak yang bersaksi, semakin meringankan kita nanti menghadapi hari hisab. Ini paham ya? Kenapa harus pakai apa? Pulpen, kenapa harus bawa kitab, kenapa harus bunyi, kenapa harus melihat. Terus apa lagi? Biar fokus. Nih ngaji nih gak nulis-nulis tuh biasanya terus nih gak pakai fokus, apalagi gak anak kita nggak nulis tambah ambiar kemana mana. Maka itu di mana-mana majelisnya kita pasti dibiasakan ngajinya pakai meja. Kenapa pakai meja? Bagi ilmu akan memberikan dirinya kepadamu. Kalau engkau berkhidmat kepadanya 100%, jangan taruh di bawah. Ada kalimat-kalimat, ada nama Allah, nama Rasulullah, ditaruh di atas. Makanya pakai meja. Karena kalau dibawa gini tuh ya capek, ya terus nggak fokus gitu. Karena itu taruh di atas. Terus pakai pulpen, pakai kitab biar semuanya bisa nyimak. Koyok uang sekolah S2 dulu. Jadi kita ini kayaknya mahasiswa gitu ya, mahasiswa pasca ibu rumah tangga. Ya jadi memang itu tadi memperingan yaumil hisab. Bisa dimengerti ya? Kenapa kok harus ditunjuk satu-satu? Seperti ditunjuk itu. Rapopo gak diseneni nek salah paling yang guyu ngono tuh. Podo kai sama semua kita juga belajar. Terus apalagi nih biar terbiasa Bu. Beda sama baca Quran hadis itu. Jadi baca hadis itu bukan gini. Qalan Nabiyyu sallallahu enggak gitu kalau baca hadis. Kalau baca Quran gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalan Nabi sallallahu enggak gitu, itu baca Quran. Kalau bahasa hadis, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan. Bacanya beda. Biar lisan ini terbiasa bunyi hadis. Sepakat? Ya. Terus yang kedua, setelah engkau duduk terus ngapain lagi? Wa nadhuruka ila wajhil alim. Engkau melihat wajah gurumu orang alim. Khairun laka lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan untuk perang. 1000 kuda. Jadi ngaji itu genah. Mantap aku lek-lekno. Dilek-lekno. Karena melihatmu itu sama Allah dicatat lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Kudanya bukan kuda kayak di Bromo. Kuda guru-guru cilik-cilik itu bukan. Kudanya kuda perang. Kuda perang. Kalau kuda perang pasti ya gede-gede. Kita beli 1000, kita sodakoin. Ini ya Rasul untuk perang. Lebih baik duduk mengaji terus delok gurumu. Ojo ojo di parkiran. Aku kerungu atau kok kene, terus matanya lihat HP, nggak dapat ganjaran. Kita cari pahala dari ini kok. Selain lihat kitab, juga lihat apa? Itu juga menjadi pembukti dalil. Kenapa kadang kita pajang wajah guru di dinding rumah? Karena menatap wajah guru lebih baik daripada
sedekah 1000 kuda fisabilillah. Kan kadang-kadang siapa tuh Mbak Hamid, ada Syekh Malik dibaca di rumah-rumah. Memang gitu, memang tujuannya gitu tadi, cari apa tadi Bu? Pahala. Bukannya tidak boleh wajah-wajah orang ya, nek wajahmu, nek wajahnya guru ya dapat apa? Ini tadi darinya. Wa nadharuka ila wajhil alim. Engkau menatap wajah seorang guru. Mi, kalau gurunya ganteng, Mi, ya jadi apa-apa. Ya, jadi enggak, kalau gurunya ganteng itu ya melihatnya itu bukan melihat wajahnya, melihat bagian yang lain. Dan guru yang halal, yang sesama jenis, bukan guru yang lain jenis. Ini berlaku begitu Bu. Itu guru belum. Habib Jamal ini ganteng loh. Ustaz siapa namanya? Ustaz sing ganteng-ganteng ya. Ustaz itu ganteng, semangat aku nek ngaji. Soalnya guru ini ganteng. Itu duduk nyari ganjaran, nyari dosa. Kok bisa nih ya, karena ganteng. Ini tadi Bu, satu syaratnya alim. Orangnya alim. Apa orang alim itu? Alim artinya berilmu. Apa artinya berilmu? Ya punya ilmu kayak Imam Jalaluddin, punya ilmu, mampu ngarang kitab segitu banyak karena isinya banyak gitu. Isi kepalanya itu banyak. Jadi orang alim itu isinya ini banyak. Dari mana isinya itu? Dari ngaji. Ngaji apa tentang ilmu agama? Ya mondok gitu. Jadi yang disebut orang alim itu pasti mondok. Iya, kalau karena belajar tadi seperti di awal, belajar ilmu agama di mana Bu? Di sekolah ada enggak? Ya enggak, sekolah itu dituntut untuk apa? Ya banyaklah tuntutan sekolah itu. Ya, yang itu kemudian mengurangi jam-jam untuk ngaji. Ngaji itu ya, pondok ngaji apa ya? Ngaji kitab. Ilmu itu ada di kitab. Seperti diktat kuliah itu ada di diktat. Anak yang rajin baca diktat, kalau ujian nggak remedi, ya awak jadi dibolak-balik remedi. Soalnya jarang mau coba. Jadi yang namanya orang alim pasti dia sering baca kitab. Di mana kitab-kitab itu dibaca di pesantren yang ngajarkan kitab. Jadi yang disebut orang alim itu pasti dia alumni pesantren dan lama mondoknya. Kalau mondok 3 tahun belum alim, belum, masih belajar wudhu, belajar makam di pondok, belajar ngantri di kamar mandi, itu masih belajar awal-awal karena masih berapa tahun tadi? 3 tahun. Ilmu belum terlalu masuk. Di mondoknya minimal ya 6 tahun. 6 tahun itu baru ngerti rotok dong. Dengan anak mondok di setahun terus baru kepingin anakku pintar maca gitu. Gimana setahun ya belajar atus, belajar apa? Mandi, wudhu, caranya gerakan sholat yang benar itu baru 1 tahun. Jadi dari mana alim itu? Ngaji. Jadi yang disebut orang alim di sini adalah satu berilmu. Terus yang kedua sama jenis, ya. Yang ketiga maksudnya sama jenis itu halal, dilihat itu halal. Kemudian yang ketiga yang mengamalkan ilmunya. Maksudnya apa nih? Ya akhlak sehari-harinya itu menampakkan bahwa beliau orang alim, orang apa ya? Contoh gampangnya itu ya akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus itu apa? Tidak ngamuan. Nek sholat itu jamaah, itu berarti alim. Terus tidak suka berdebat. Nek wong sing suka berdebat itu biasanya belum alim. Kalau belum alim, jadi dia ingin menampakkan bahwa dia alim. Caranya adalah berdebat. Kalau yang benar-benar sudah alim, pasti tidak suka apa? Ngalahan. Ya wis monggo. Itu antara lain. Jadi berarti orang alim itu berarti cara ilmunya tadi dari mana? Mondok. Dia alim. Lulusan mana? Lulusan UI. Yaitu alim di bidang UI-an. Bukan alim di bidang ilmu. Gini dia lulusan UIN. Mondok apa enggak? Enggak lulus UIN saja belum disebut alim. Karena UIN itu tidak belajar kitab-kitab secara banyak. Dia belajar metodologi.
PAI, Pendidikan Agama Islam, itu dia bukan belajar fikih sampai enggak, cara mengajar fikih itu yang dipelajari, bukan belajar fikihnya, cara mengajar fikih. Nanti ada bab ini, bab ini, bab ini, nanti anak-anak dikasih tugas ini, tugas itu. Jadi itu kalau di mana tadi UIN yang jurusan pendidikan atau dan sebagainya, ya. Jadi syaratnya orang alim yang bisa masuk nabi ini yang apa tadi? Berilmu, sesama jenis, halal, mengamalkan ilmu. Dosen matematika nggak berlaku ini, nggak berlaku. Aku nih diajar dosenku mataku juga ngomong, aku langsung koyok sodako, sewu udah. Tapi dosen itu koyok rotok-rotokan. Nah berarti kan dia bukan apa tadi, bukan yang masuk jenis ini. Bisa dipahami ya? Jadi dimasuk alim itu duduk melihat. Yang ketiga, wassalamuka, dan engkau bersalaman alal alim, kepada orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Yang maksudnya apa nih? Maksudnya kalau ngaji itu syaratnya majelis, dua nggawa kitab, nulis, 3 bisa lihat apa? Guru, bisa komunikasi sama guru. Terus yang terakhir adalah jangan cus dulu, tunggu berakhir salaman. Karena salamanmu itu lebih utama daripada ibadahmu 1000 tahun. Salaman itu. Kenapa begitu? Karena kalau salaman berarti melok sampai gitu, sampai selesai. Berarti ngaji itu pertama kali duduk, berarti duduk. Terus salam. Terus apa tadi? Menatap, menulis, dan kemudian bersalaman. Kadangnya salam di awal, kadang di akhir. Kalau salam ini di akhir, berarti ngaji ini itu sampai selesai. Terkecuali kalau ada undur-undur khusus, ya. Ini tentang mencari ilmu. Jadi daripada kita sholat tahajud, 1000 rakaat ngaji. Kenapa? Lebih utama mana ngaji dengan sholat tahajud? Lebih utama ngaji. Bukan ngaji Quran, ngaji ilmu. Bisa jadi sholat tahajud itu tertolak. Ya kan? Kalau kita sholat fardu belum selesai kodok-kodok, tahajudnya kadang-kadang nggak takdir. Karena masih punya utang sholat. Dari mana kita tahu? Dari ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak bakal tahu. Rajin sodakoh. Kalau sodakoh semua nggak, masjid ini dia yang bangun semuanya, tapi dia nggak bayar zakat. Sodakohnya bermanfaat hanya di dunia, di akhirat nggak keluar pahalanya karena dia meninggalkan apa? Zakat. Dia rajin umroh tapi belum daftar haji atau belum haji, tapi umroh udah bolak-balik. Nah itu ya terpending karena yang fardu ya fardu, namanya aja fardu. Seperti itu. Dia kalau ke orang baik, kalau ke istrinya jahat, ya tertolak kebaikannya. Karena kebaikan yang disebut kebaikan adalah khairukum di ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, bukan kepada orang lain dulu, tapi kepada apa? Keluarga. Nah itu semua kan dari mana tadi? Dari ilmu ngaji. Dengan ngaji, pola pikir kita akan berubah. Jadi lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Nah, kalau kita ngaji tapi ini kok jadi tambah lebih buruk, salah ngaji. Mungkin majelis hibah, bukan majelis ilmu. Sudah, itu satu hadis, waktunya udah mau habis. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu semilir ya? Itu dalamnya beri kita. Oh, dalamnya sini. Iya. Biasanya ketemu di sana di Poli nih, Maya. Oh iya. Mau tanya kan? Oh iya, silakan. Hadir. Oh iya. Pertanyaannya kenapa yang masa itu? Oh ya. Kok enggak yang para sahabat? Atau sebelum-sebelumnya?
Kalau nggak nulis gitu ya. Ya, terima kasih. Itu aja. Ya. Kenapa para penulis hadis itu generasi jauh dari Rasulullah? Sebelum Imam Bukhari sudah ada, Abu Dawud, Ibnu Majah sudah ada. Selain Imam Bukhari itu tahun 400-an. Sedangkan Imam Syafi'i tahun 150 tahun 200. Itu jauh setelah Nabi. Makanya itu ada yang namanya sanad. Nah, sanad itu tadi itu kayak ini dari siapa. Dan untuk dari siapa itu pertama kan yang mengompel kayak Imam Bukhari gitu ya. Beliau nyari, kamu dulu katanya siapa? Katanya Kak Sefa. Datengin rumah Kak Sefa. Iya Kak, bapakmu, suamimu dulu cerita gini tak. Oh iya benar, gimana kata suamimu? Gini loh, tulis sama beliau. Suamimu katanya siapa? Kata mbahnya, didatengin mbahnya. Untuk satu hadis saja, para penulis ini, penyusun ini melewati beragam negara, nyebrang negara-negara, bukan cuma pulau-pulau, hanya untuk satu. Berat ngompil itu berat. Kenapa kok generasi zaman Nabi? Kalau zaman Nabi masih sibuk, tidak berpikir untuk pengembangan ilmu. Ingat bahwa Al-Quran saja dikompil adalah sejak zaman Sayyidina Utsman. Nggak sempat sibuk Nabi Seto, orang munafik mulai murtad, sibuk ngurusi orang munafik. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sibuk perang saudara, rebutan kekuasaan dengan Sayyidina Muawiyah. Seterusnya sampai Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, terus Sayyidina Muawiyah, perluasan kerajaan. Nggak sempat. Alim-alim ini yang pertama kali gubernur Yaman yang di Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu kalau disebut hadis beliau sudah bisa karena beliau, tapi pasti nanti ada dari Mu'ad bin Jabal, nanti kan ada. Tapi yang mengompil, yang menyusun bukan Sayyidina Mu'ad, karena satu belum ada teknologinya, karena untuk itu harus perlu ada apa tadi, jalan jauh dan ada gini, ada kertasnya yang dikumpulkan, ada tinta yang untuk nulis, dan waktu itu belum ada teknologi untuk menghafal dia, tapi tidak menulis. Maka para sahabat itu penghafal Quran. Kenapa? Ya karena waktu itu nggak ada Quran gini. Jadi semuanya main memori, main ingatan. Di dulu kenapa kok disuruh menghafal? Karena itu tadi. Sekarang apakah wajib menghafal? Tidak, dari dulu ya tidak wajib. Kalau dulu zaman Nabi kenapa ada yang wajib? Khawatir hafalan itu hilang karena tidak ada teknologi apa tadi. Sekarang kan sudah banyak Quran. Jadi kan sebetulnya tidak wajib menghafal itu. Justru yang wajib adalah membacanya secara benar tiap hari dan kemudian tahu artinya dan meresapi, masukkannya ke dalam hati, merasakan dan mengamalkan sebisanya. Nah, itu justru yang diwajibkan. Itu tidak ada teknologi karena kesibukan dan sebetulnya tidak jauh-jauh amat sebelum itu juga sudah ada kayak tadi. Gubernur mana tadi? Yaman. Semua orang-orang alim yang dikirim-kirim Nabi ke Irak, ke Yaman, ke Mesir, itu semua adalah orang-orang alim. Gitu ya? Ada lagi? Oke. Pak, iya silakan. Ustaz laki-laki. Nggak apa-apa, tapi jangan pakai hadis memandang wajah tujuh boten, ya jangan. Ya memandang sebutuhnya, tidak kemudian pakai hadis yang ini tadi menatap gitu. Khawatir gitu kan Harwani Ustaz ya, jadi gitu nanti menjadi fitnah, apalagi kalau Ustaz yang gitu ya, alamat. Ada lagi? Silakan Ibu. Namanya biar Sumi kenal. Ibu mau nanya? Enggak ya, enggak. Namanya siapa? Iya. Nah, saudaranya Kak Seha ya. Mau tanya? Bu Nana. Ada pertanyaan? Belum. Sudah ini udah selesai, nggak ada pertanyaan Bu Evi? Iya, Oke. Salat.
Ada, nggih. Tahiyat awal, nggih. Berdiri. Di awal lagi. Nah, itu berarti kan itu harus didaftarkan dan ketika apakah berarti saya 5? Apakah nambah 5 atau tetap? Mungkin. Kurang. Kalau ingatnya itu sebelum nambah 5, sebelum dia aku tahiyat lagi, berarti aku tahiyatnya lagi 2 ini. Nah, kalau ingatnya pada saat itu tidak perlu nambah, tapi nanti diganti sujud sahwi. Nggak perlu menambah rakaat jadi 5. Jadi sebelum salam panjenengan harus sujud sahwi. Kenapa tadi? Karena jenengan tadi menambah tahiyat awal, Jadi menambahnya itu ditutup dengan sujud sahwi. Rakaatnya jangan ditambah. Andai kemudian kita 5 rakaat tanpa menambah, tapi kemudian salat itu mau 5, tidak apa-apa. Tapi sujud sahwi. Tapi kalau bisa aku cuma 3 ini tadi, iya beneran ini cuma 3. Nah, jenengan harus nambah 1. Jadi kalau kurang harus menambah, kalau sudah pas tidak perlu menambah rakaatnya ya. Tinggal apa tadi? Sujud sahwi. Kalau lebih sujud sahwi tapi tanpa menambah. Lebih itu lebih baik daripada kurang. Ya. Oh iya. Ini salah sendiri paling ya. Iya, salah sendiri ya. Kalau ragu-ragu, saya tadi 3 atau 4. Diyakini bahwa saya tadi 3, nambah 1. Diyakini yang sedikit, bukan yang banyak. Paling papat mending. Karena tadi mending lebih daripada kurang. 3 atau 4 ya. Paling sudah 4 paling, berarti kita 3. Berarti sholat kita belum sah. Gitu ya, jadi tambah mending 5 tapi plus sujud sah. Bisa ya, bisa ya, berdiri lagi sebelum salam, berdiri lagi 1 rakaat, terus tahiyat, habis sujud, terus duduk, sujud lagi, sujud sahwi, duduk lagi, terus salam tanpa baca tahiyat akhir. Kan sudah tadi, sudah tahiyat, tinggal duduk saja, duduk untuk sujud apa tadi? Sahwi, terus duduk, terus salam. Ya, pernah gitu. Sunnah yang muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kenapa? Karena lupa. Tapi seandainya kita sujud sahwi pun lupa, tidak apa-apa. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Andai lupa sujud sahwi juga tidak apa-apa. Ada permohonan ampun kepada Allah. Maka bacanya sujud sahwi itu kan subhana man la yanamu wa la yasbuk. Maha suci yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Maka baca itu. Hukumnya apa tadi sujud sahwi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'ammilna bima yanfa'una innaka antal fatihul alim. Ya Allah, beri kemanfaatan apa-apa yang telah kami tahu, dan terima kasih ya Allah, Engkau telah beri kami kehendak untuk duduk di majelis hari ini. Betapa tinggi nilai majelis, betapa tinggi nilai apa-apa yang kami dapat dibandingkan dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Maka ya Allah, jadikan kami orang yang cinta ilmu, cinta majelis. Siapapun yang memfasilitasi hari ini ya Allah, catat sebagai perbuatan baik dan setinggi-tingginya bahwa majelis adalah lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Kadang-kadang kami lupa itu ya Allah. Kami sangat mementingkan ibadah sholat, mementingkan sholat sunnah daripada duduk di majelis taklim. Maka ya Allah, pilihkan untuk kami majelis-majelis yang baik. Gerakkan kami, gerakkan langkah kaki kami dan pikiran kami
ke guru yang tepat, ke majelis yang tepat. Jangan sampai kami salah majelis ya Allah, karena agama kami dibawa oleh guru kami. Maka ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, antarkan kami ke surgamu ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalur yang pernah dilalui oleh para nabi dan para orang-orang yang soleh, para alim yang mengamalkan ilmu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terimalah ta'lim kami, maafkan kekurangannya, jadikan ini penebus dosa apa-apa yang telah lalu. Jadikan ini wujud syukur dan keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maafkan niat yang salah, maafkan cara yang salah kami dalam mencari ilmu, dalam niat-niat ibadah kepada-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan shalihan. Salawat apa ya? Thumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.